Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Saya Hana Malda Anwar dengan nomor NIM 251001079 sebagai perwakilan praktik komunikasi visual data bisnis dari kelompok 10 bersama rekan saya Sasta Yurunisa dan Muhammad Rizky mengenai analisis perbandingan kinerja indeks harga saham gabungan di era Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Purbaya Yudhistira. Baik, selanjutnya latar belakang dan tujuan analisis. Pentingnya IHSG atau Indeks Harga Saham Gabungan merupakan indikator utama yang mencerminkan kepercayaan investor terhadap kondisi perekonomian nasional. Dalam konteks kepemimpinan, Kementerian Keuangan, khususnya melalui kebijakan fiskal yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, memiliki pengaruh signifikan terhadap sentimen pasar. Menerapkan prinsip komunikasi visual untuk menyajikan data bisnis yang kompleks, metodologi dan sumber data. Objek analisis kinerja indeks harga saham gabungan selama periode yang pertama itu Ibu Sri Mulyani pada Desember 2005 hingga Mei 2010. Dan yang kedua masih pada Ibu Sri Mulyani pada Juli 2016 hingga September 2025. Dan dilanjutkan oleh Pak Purbaya YS pada September 2025 hingga Oktober 2025 itu melalui data awal. Sumber data itu ada pada data historis indeks harga saham gabungan diolah dari Bursa Efek Indonesia atau BEI. Dan disclaimer, analisis itu periode Purbaya YS bersifat awal karena rentang waktu yang singkat. Perbandingan data pokok IHSG yang pertama pada Ibu Sri Mulyani, IHSG awal itu terdapat pada 1100 dan yang akhir itu pada 2800 hingga kenaikan rupiahnya itu mencapai 1700. Dan untuk Ibu Sri Mulyani yang kedua itu IHSG awal pada 5.200 dan yang akhir itu 8.100 sehingga kenaikan rupiah itu terdapat pada 2.900. Dan yang terakhir pada Pak Purbaya YS itu IHSG awal terdapat 8.100 dan yang akhir itu 8.272 sehingga kenaikan rupiah itu terdapat pada 170. Nah, dari ketiga periode tersebut terlihat bahwa setiap perubahan kepemimpinan di Kementerian Keuangan disertai dengan perubahan dinamika IHSG. Ini menunjukkan bahwa kebijakan fiskal dan kredibilitas pemimpin ekonomi nasional berperan penting dalam membentuk persepsi investor. Perjalanan IHSG melintasi 3 periode 2005 hingga 2025. Nah, kurva sang pencerita atau trend storyteller visual ini menjawab pertanyaan bagaimana perjalanan IHSG dari waktu ke waktu. Ia mampu menunjukkan narasi besar termasuk periode pertumbuhan cepat, perlambatan, dan volatilitas. Nah, pada data di era Bu Sri yang merosot di 2008 dan 2020 itu terjadi karena ada resesi ekonomi global pada 2008 sehingga semua perekonomian pada tahun tersebut mengalami kelumpuhan. Sementara di 2020 kita mengalami COVID-19 dan terjadi kelumpuhan ekonomi yang sama seperti 2018. Selanjutnya, kontribusi kenaikan rupiah per periode. Dan di garis batang ini kita bisa mengetahui periode mana yang memberikan dampak terbesar. Dari sini kita bisa lihat bahwa periode kedua Ibu Sri Mulyani mengalami kenaikan indeks saham yang sangat tajam, yaitu sebesar 1.700. Akan tetapi kita bisa melihat pada bulan pertama Pak Purbaya menjabat menunjukkan hasil yang sangat positif sebagai pijakan pertama untuk langkah IHSG ke depannya. Nah, selanjutnya itu ada flow chart. Nah, pertama, kita harus menganalisa indeks saham dari periode menteri sebelumnya dan saat ini. Dan kita memikirkan saham apa yang akan dibeli, sehingga kita bisa melihat data perusahaan dari BI atau Bursa Efek Indonesia. Apakah indeks saham mengalami penurunan atau mengalami penguatan? Nah, kebijakan Kemenko Purbaya yang mempengaruhi pasar, yaitu saat ini mengalami tren yang positif. Tetapi perlu digarisbawahi dari era Pak Purbaya kita memang belum mengalami kenaikan saham yang signifikan. Dikatakan beliau belum lama menjabat, tapi dari tren yang beliau hasilkan sangatlah baik untuk bursa saham. Nah, dari kebijakan Kemenko Sri Mulyani yang mempengaruhi pasar,
itu mengalami indeks kenaikan saham yang sangat signifikan. Pada periode pertama 2005 hingga 2011 mengalami kenaikan sebesar kurang lebih 1.700. Nah, pada periode kedua, pada tahun 2016 hingga 2025 mengalami kenaikan sekitar kurang lebih 2.900. Nah, dari kedua hal tersebut mendapatkan hasil bahwa membeli saham merupakan keputusan yang potensial. Program kerja dari kementerian sangatlah penting untuk meyakinkan investor menanamkan modalnya di perusahaan asal Indonesia. Nah, pada era Pak Purbaya dan era Bu Sri, kenaikan indeks saham Indonesia sangatlah baik. Tren positif dari kedua kementerian tersebut berhasil meyakinkan pihak asing atau investor menanamkan modalnya di negara kita. Selanjutnya, fotografi sebagai metafora visual. Foto per 500 ini merepresentasikan investasi di pasar modal. Nah, diperlukan strategi jangka panjang, ketahanan melewati fluktuasi atau tanjakan dan juga turunan, dan juga fokus pada tujuan akhir, bukan hanya performa sesaat. Ini mengkontekstualisasikan data IHSG yang kita lihat. Menyajikan data tanpa memisahkan studi kasus dalam etika komunikasi visual, tantangan yang etis yaitu bagaimana membandingkan data dari rentang waktu yang sangat berbeda, 5 tahun versus 1 bulan secara adil. Nah, solusi etis yang dapat diterapkan yaitu transparansi berkala, sungguhi pada grafik dimulai dari nol atau basis yang logis untuk menghindari distorsi pertumbuhan. Nah, yang kedua, pemberian konteks. Selalu menyertakan keterangan seperti periode masih berjalan atau data awal untuk periode Purbaya YS. Ini adalah langkah krusial untuk mencegah audiens menarik kesimpulan yang salah bahwa kinerjanya lebih rendah. Dan yang terakhir, narasi yang objektif, yaitu menggunakan bahasa yang netral seperti mencatat kenaikan awal daripada kenaikannya bersedikit, yang bisa bersifat menghakimi. Jadi, etika dalam visualisasi data adalah tentang kejujuran intelektual melalui desainnya. Baik, kesimpulan yang dapat disimpulkan dari materi tersebut yaitu pertumbuhan signifikan indeks harga saham gabungan atau IHSG menunjukkan tren pertumbuhan jangka panjang yang kuat di bawah kepemimpinan yang berbeda. Nah, menandakan fundamental ekonomi yang solid. Kinerja menonjol secara visual dan data. Periode kedua Bu Sri Mulyani pada tahun 2016 hingga 2025 menjadi era dengan akselerasi dan kontribusi kenaikan poin terbesar. Awal yang positif, era Purbaya YS menunjukkan kelanjutan sentimen pasar yang positif. Kekuatan visual penggunaan 4 jenis visualisasi berbeda, yaitu tabel, diagram batang, kurva, dan juga flowchart terbukti efektif dalam menyajikan cerita dari berbagai sudut pandang. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya Hana Mauda Anwar, izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.